Sudah ya? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Kita searching lagi ya. Nah, ini yang dikirim walaupun SID-nya betul, tapi di dalam SID itu file PDF. Nanti tidak saya cek ya. Tidak saya cek. Ini bit.ly-nya coba saya buka. Ini bit.ly-nya juga kok nggak bisa saya buka nih ya, si Indah ya. Nggak bisa saya buka ini bit. Bisa, bisa. Oh iya Pak, Bisa, bisa, bisa. kemarin desain. Bisa, bisa. Nah, seperti ini ya. Udin ya. Jadi short linknya nanti menuju langsung seperti ini, Pak, ya. Pak, gini. Jadi seperti ini, bukan PDF, bukan PDF-nya, ya. Nah, ini sudah bisa memanfaatkan apa namanya daftar isi otomatis. Kemudian ini juga tabel sudah gambar juga sudah ini. Ini kalau saya buka di desktop, coba saya buka di desktop. Open ini saya tutup. Jadi punya si Indah saya buka di desktop ya. Coba. Jadi walaupun kalian buatnya di online, saya juga bisa membuka di desktop ya, sehingga memudahkan saya untuk pengecekan. Ini daftar isinya sudah oke. Kemudian captionnya belum oke, ya kan? Captionnya belum oke. Daftar gambarnya ini loh, membuat daftar gambarnya belum oke. Harusnya kan ini ada caption ya, ada caption untuk memberikan linknya ya, link di daftar gambar. Ya, penomoran halaman belum oke. Ya, pada lupa boh, ya? Atau sesuk nek KTI penak ndandake wae ngono kan? Ya, Enggak, Pak. ngono ya. Penak ndandake wae ya. Nek KTI ya oke. Sip. Jadi seperti itu ya. Jadi bisa bisa mengakses dokumen kalian dengan apa namanya? Menggunakan tautan yang kalian berikan. Sehingga saya bisa memberikan koreksi-koreksi nanti pada saat konsultasi. Ya, jadi seperti itu ya materi kemarin. Nih, intinya seperti itu. Sehingga harusnya tidak terjadi hal-hal kesulitan pada saat kalian melakukan editing-editing di Microsoft Word. Walaupun file kalian simpan di online, ya menggunakan OneDrive. Harusnya nggak ada kesulitan. Seperti yang si Levia tadi sampaikan, ya. Sehingga kalian bisa tetap memanfaatkan fitur-fitur dari Microsoft Word itu sendiri secara maksimal ya. Dengan kelebihannya filenya tetap disimpan secara online sehingga bisa diakses kapanpun, dimanapun dan oleh siapapun yang diberi hak akses. Oke, bisa dipahami nih ya. Ya. Bisa, Pak. Oke. Nah, ini untuk materi yang ini sudah selesai. Jadi materi Microsoft Word Online, kombinasi kolaborasi sudah selesai. Ya, kita akan bergeser materi untuk tapi masih ada hubungannya ya, yaitu terkait dengan reference manager, ya, tentang Mendeley. Ya, sudah ada yang pernah mendengar Mendeley? Pernah mendengar di DDP? Sudah dapat DDP Iya belum? Pak, Sudah Sudah, dasar Pak. semester satu. penelitian? Mendengar sudah, Pak. Dan satu sudah kan? Sudah diminta untuk mempelajari Mendeley kan? Sudah, Pak. Sudah belum? Atau lupa? Ya, oke. Nah, di sini Pak Sun akan mengajari kalian untuk bagaimana cara menginstal aplikasi Mendeley dan cara pemanfaatannya nanti. Ya, gitu. Di mana nanti aplikasi Mendeley itu nanti sangat mendukung dalam penyusunan karya tulis ilmiah kalian, terutama dalam mengkolekting atau mengelola referensi. Ya, referensi itu apa? Referensi itu dokumen-dokumen ilmiah yang dijadikan rujukan
bisa bisa jurnal, bisa buku, bisa proceeding ya untuk jadikan rujukan di dalam kalkulus ilmiah kalian. Nah, untuk masuk ke Mendeley-nya, kita langsung saja buka website Mendeley gitu kan. Nah, kalau di Google ini Mendeley, kalau kita klik Mendeley, maka di sini ada Mendeley Reference Manager Software. Jadi sebuah aplikasi untuk memanajemen itu mengelola eh, referensi ya. Kalau orang awam ibaratkan ini bisa disebut sebagai perpustakaan digital, tetapi perpustakaan ini hanya berlingkup untuk referensi-referensi ilmiah, ya, referensi-referensi ilmiah. Nah, kalian bisa klik ini, klik Mendeley ini. Nah, karena saya sudah masuk, karena sudah otomatis saya sudah punya akun, saya tak keluar dulu ya, sign out, ya. Nah, di sini ini saya sudah keluar. Langkah pertama, kalian nanti mendownload dulu. Download dulu, silakan download. Atau malah sudah terinstall di komputer masing-masing. Atau ada yang belum install? Sudah install semua? Sudah belum? Ya, Kak. Sudah. Udin, Sudah, udah? Pak. Udin, udah? Udah install belum, Din? Belum, Pak. Belum. Via, udah install belum? Belum. Aulia, udah belum? Sudah, Pak. Sudah, oke. Nanti yang sudah, oke, nggak apa-apa. Tapi yang belum, nanti silahkan diinstal. Caranya seperti ini. Caranya kita download di mendeley.com tadi. Ada lamannya seperti ini. Kemudian klik download ya. Usahakan bagi yang sudah mendownload, pastikan versi yang terbaru ya. Pastikan versi yang terbaru atau kalian bisa mengupdate aplikasi tersebut. Ya, nah ini Mendeley. Nah, kemudian di bagian download for Windows, di sini tinggal klik aja download now for Windows. Maka dia akan kita simpan ini Mendeley Reference Manager yang terbaru itu versi 2.1310 ya. Kemudian save gitu. Nah, ini nanti dia download, ini download ya. Ini download. Nah, sembari kalian mendownload ya, tunggu mendownload. Nah, kalian diminta untuk membuat akun Mendeley. Nah, saya hanya menyarankan saja. Akun Mendeley itu disamakan dengan akun Microsoft kalian. Ya, disamakan dengan akun Microsoft kalian. Tapi kalau tidak sama pun tidak apa-apa. Yang penting harus ingat gitu aja, harus ingat mana yang akun Mendeley, mana yang akun Microsoft. Ya, itu. Ada yang belum punya akun Mendeley? Sudah punya semua? Indah sudah punya? Aulia sudah punya? Sudah, Pak. Udin sudah punya? Sepertinya sudah, Pak. Alevia sudah punya? Sudah, Pak. Alintang sudah punya? Sudah. Sudah punya. Nah, kalau sudah punya nanti silahkan kalian bisa menggunakan akun itu. Yang penting jangan sampai lupa password ya. Ingat itu, jangan sampai lupa password. Nah, kalau sudah punya, berarti kalian tinggal sign in aja. Tinggal sign in aja di webnya ini, sign in. Tinggal sign in aja, masuk. Nah, kemudian eh, di sini masukkan email yang terdaftar di Mendeley kalian. Kemudian masukkan passwordnya. Ya, masukkan passwordnya. Kemudian sign in. Nah, maka Mendeley ini sudah masuk di akun saya nih, Muhammad Sinajibo nih. Udah ada. Nah, Mendeley ini bisa diakses dua cara, yaitu secara offline maupun secara online. Ya, dengan kalian sudah membuat akun, maka kalian bisa mengakses Mendeley ini secara online. Ya. Kita lihat kalau di sini di menunya ada search, ada library, ada akunnya. Maka file-file referensi itu ada di library sini. Saya klik. Nah, ini karena tempat collection sudah terisi, maka hasilnya seperti ini nih. Hasilnya seperti ini nih. Nah, udah banyak terisi. Ini udah banyak terisi. Ya, sudah terisi banyak gitu. Tapi kalau nanti kalian masih kosong, nanti di sini kosong. Ya, kosong. Ini Mendeley yang versi online.
Jadi di sini nanti tampilannya seperti ini. Kemudian Mendeley yang versi desktop bagaimana? Versi desktop, bentar. Oke. Mendeley yang versi desktop, kita klik ini, kemudian kita install ya. Ini kita install yang tadi sudah kita download. Kita install ya. Nah, ini pilih aja anyone who use this computer, install. Kemudian ini verified publisher Elsevier, oke, yes. Nah, maka saya sudah menginstal Mendeley yang versi desktop yang bisa diakses offline ya, offline. Tapi juga kalau online juga bisa. Nah, kita tunggu. Nah, kita tunggu nih.
Ya, ini sudah selesai. Kemudian kita buka ya, kita buka Mendeley Reference Manager-nya. Ya, silakan on cam Pak Sunat teman mau sok main dewean ya. Ora, ora. Ayo Levia, Udin, Lintang, ayo Aulia, Indah, malah ditinggal. Nggak ditinggal, Ayo Pak. Aul mana Aul? Nah, Nggak ditinggal melihat toh Pak tadi tuh nunggu. oh nunggu Pak Teni ngono toh. Iya, Ayo Pak. dihidupin ya. Ayo Indah, Ajeng. Oke, jadi ini sudah saya sudah membuka Mendeley Reference Manager yang versi desktop ya. Versi yang sudah kita install di komputer. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau yang di versi desktop yang kita buka di komputer atau di laptop kita, di sini ada menu file, menu about, Mendeley Reference Manager, kemudian ada file, ada edit, ada tool, ada help. Tetapi kalau yang online nih, ini dia tidak ada menu file, edit, tool dan lain sebagainya nih ya, tidak ada. Yang ada hanya add references. Kalau add references sama nih ya, sama. Kalau di ini juga sama add reference. Tapi saat tampilan di secara keseluruhan itu sama. Bedanya cuma ada di sini nih, yang di menu di atas ini ya, menu di atas ini. Oke. Nah, seperti itu untuk menginstalnya gampang sekali. Yang jelas jangan sampai jangan sampai akun yang di Mendeley online di sini, ini akunnya misalnya ini akun saya kan, ini akun saya. Saya mengidentifikasi profilnya dengan foto untuk biar sama. Ini akun saya, akun setting gitu. Ini akun saya. Jangan sampai ini yang saya masukkan di Mendeley Online dan yang kamu masukkan di Mendeley yang versi desktop itu beda. Ya, kemarin sempat kejadian eh, antara yang di online sama yang desktop itu berbeda. Dikiranya sama gitu loh. Sehingga tidak tersinkron atau tampilannya itu tidak sama. Dokumen-dokumen yang telah diisikan itu tidak sama. Seolah-olah itu tidak tersinkron. Seolah-olah ya, seolah tidak tersinkron. Padahal itu eh, akun yang berbeda. Kalau akun yang berbeda ya jelas nggak bakalan sama kan seperti itu. Itu kasusnya seperti itu. Ya, tuh. Oke, bisa dipahami installnya ya, gampang ya, karena kalian sudah install kan, sudah install. Oke. Nah, kemudian bagaimana cara memasukkan dokumen jurnalnya? Oh, kita kita anu dulu, kita jelaskan tampilan menu-menunya di sini. Nah, untuk versi Mendeley yang desktop di sini, selain ada menu file, edit, tools, help, ini di sebelah kiri ini ada menu ini library, kemudian ada notebook, ini ada sinkron. Jadi setiap kali kalau connect internet dia akan sinkronisasi dengan yang online ya. Sinkron, kemudian ini ada account. Kemudian di sebelahnya, di kolom sebelahnya itu ada add references. Jadi kalau kita mau menambahkan referensi-referensi bisa lewat sini. Nanti cara menambahkan bisa biasanya nanti dengan import file. Jadi kita sudah punya file jurnal, file buku dan lain sebagainya, file referensi ilmiah. Ini nanti kita upload di sini pakai import file. Kemudian ada import folder ini jarang dipakai ya, jarang import dari folder. Yang sering dipakai import file dan import library. Nah, import library ada tiga di situ, ada tiga pilihan. Ada tiga pilihan submenu, di sini ada BibTeX, EndNote, dan RIS. Nah, nanti kita akan coba ini nanti. Antara pakai BibTeX, EndNote, dan RIS. Nanti yang sering kita pakai adalah antara BibTeX dan RIS nanti. Ini yang nanti akan kita pakai. Ya. Kemudian ada setup watch folder, ini jarang dipakai. Add reference manual ini juga jarang dipakai saya tidak jarang menambahkan referensi secara manual ya, jarang itu. Oke, itu menu yang pertama. Kemudian yang berikutnya di sini
di bawahnya add referensi, di sini ada menu all references. Jadi semua references yang telah ditambahkan ke Mendeley-nya. Itu namanya all references. Nah, kemudian di sini ada recently added adalah eh, referensi yang baru saja ditambahkan. Nah, ini recently added baru saja ditambahkan. Jadi ini yang pertama ini punyanya penerapan Loggia Fuji ini yang juga baru saja kita tambahkan beberapa waktu lalu. Itu. Kemudian ada juga recently add yang baru saja dibaca. Nah, karena di Mendeley itu bisa membaca. Ini kalau saya klik, saya nanti bisa membaca nih. Nah, saya baca jurnalnya. Nah, ini jurnalnya bisa saya baca langsung di sini. Ya, bisa saya baca langsung. Oke. Kemudian ada favorit. Ada favorit yang kalian kasih bintang-bintang ini favorit. Maksudnya yang sering kalian pakai nanti. Kalian bisa memberikan identifikasi favorit di tanda bintang. Supaya nanti gampang menemukannya aja. Menemukan tanpa harus searching seperti itu. Ya, itu. Kemudian itu my publication, ini tidak ada. Unsorted juga. Ini belum di... Unsorted itu belum dibuatkan folder atau belum masuk ke grup atau collection ya. Kemudian ada duplikat. Ini siapa tahu kalian nanti double memasukkan jurnal bisa bisa dicari nanti kalau itu sudah ada di Mendeley nanti dengan cara duplikat. Di sini ada filenya duplikat. Nanti bisa kalian hapus salah satunya ya. Oke. Kemudian ini trash adalah sampah. Nah, ini sampah yang file sampah yang kemarin apa namanya ini duplikat, kemarin saya hapus, ini ada dua, kemudian saya hapus di situ. Ini ada sampahnya. Nah, kemudian karena ini merupakan manajemen, sehingga kalian sebetulnya wajib membuat daftar koleksi di sini, koleksi. Jadi koleksi itu folder-folder untuk menempatkan jurnal-jurnal itu. Jadi jangan sampai diletakkan di luar folder, ya. Jadi di sini kalau saya ada beberapa folder, misalnya ada di ini artikel infrastruktur, ini kemudian ada di bahan tesis, kemudian ada ini coba, ini punyanya, ini coba KTI RPL, D3 TBD, D3 ini, kemudian ini farmasi sore, ya kan? Ini bisa kita coba seperti itu, kita masukkan ke dalam folder. Ini kita harus membuat folder. Caranya nanti di sini create collection, ya, create collection ya. Jadi create collection nanti di sini kalian bisa menambahkan ini ya, menambahkan folder-folder untuk menyimpan referensi kalian. Oke. Kemudian yang berikutnya di sini grup. Nah, ini yang penting. Nanti yang kalian harus juga bisa. Kita nanti ini akan menambahkan di grup ini sebenarnya mirip dengan yang collection. Cuman bedanya kalau yang collection, ini yang collection itu yang bisa mengakses hanya kalian saja, hanya yang punya akun. Tetapi kalau yang di grup ini adalah kita bisa mengakses bersama-sama. Jadi nanti siapa yang buat, kemudian nanti akan meng-share grup, meng-share email ke kalian, maka Mendeley Reference Manager yang di grup ini nanti bisa diakses, dilihat oleh orang-orang yang diberi akses. Ya. Nah, nanti ada tugasnya, nanti ini ada tugasnya. Ini kemarin teman-teman yang di reguler sudah membuat. Di sini ada apa namanya folder FA kiri gitu. Nah, di sini ada manage group. Manage group di sini adalah orang-orang yang diberi akses. Nah, di sini ada maksimal grupnya 25 email, invite member, gitu, anggota. Ini ada 16, ada ini. Nah, ini yang sudah diberi akses, termasuk saya di sini. Ya, termasuk saya. Nah, ini sudah yang diberi akses ini bisa melihat, bisa menambahkan, bisa mengedit, ya. Itu mengedit jurnal yang ada di sini. Jadi jurnal atau referensi ini bisa dilihat untuk grupnya itu, ya, untuk grupnya itu. Ini sangat enak kalau nanti kalian sering berkolaborasi melakukan penelitian, ya, penelitian atau melakukan penyusunan tugas-tugas ilmiah, ya.
Itu. Kalau yang ini yang akses hanya saya, karena yang punya hanya saya saja. Ya, yang punya hanya saya saja. Ini bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Iya, Pak. Oke. Nah, itu yang nanti akan kita gunakan di menu-menu ini. Kemudian yang menu sebelah kanan ini adalah file-file ataupun referensi ilmiah yang sudah kita masukkan. Referensi ilmiah yang sudah kita masukkan. Nah, ini ada referensi ilmiah, ini kita masukkan. Kalau kita klik, ini nanti akan muncul metadatanya seperti ini, muncul metadatanya seperti ini, kemudian kita read gitu, read. Kita read. Ya, nah seperti ini ya. Nih, alasan berarti di kondisi umum nah ini. Oke, seperti ini kita bisa read. Oke. Ya, oke. Ya bisa dipahami nggak? Itu menu-menunya dulu. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang Ya. saya akan demo. Sekarang akan demo untuk memasukkan jurnal. Ya. Yang pertama adalah kita harus kalau memasukkan pertama menggunakan import file, kita harus punya filenya dulu. Nah, biasanya untuk mencari jurnal, kita akan masuk ke Google Scholar. Google Scholar ya. Oke, masuk ke Google Scholar. Oke. Nah, di sini untuk mencari referensi bisa mencari referensi. Coba saya kasih clue-nya apa? Kata kuncinya apa? Keywordnya apa? Coba kasih masukan. Hipertensi, Pak. Hipertensi. Hipertensi. Oke. Hipertensi yang mana? Lansia atau hipertensi saja? Hipertensi saja ya. Oke, hipertensi saja. Nah, pada saat saya ngetikkan hipertensi, di sini sudah ada judul-judul yang ada kaitannya dengan hipertensi. Misalnya di sini hipertensi pada remaja. Saya klik di sini, saya klik. Nah, ini langsung saya mendownload filenya. Ini filenya 873/2024. Ini ada di download. Oke, saya save. Nah, kemudian ini filenya ini saya akan masukkan ke Mendeley-nya. Mendeley saya lewat Mendeley desktop. Memasukkannya bisa lewat Mendeley desktop atau bisa melewat Mendeley online loh ya. Bisa dua-duanya bisa. Ini saya masukkan ke Mendeley desktop dulu ya. Ini import file ya, import file. Kemudian nah ini filenya kan ini tadi. Filenya saya tunjuk filenya 873 ini yang terkait amnesia, hipertensi, kemudian open. Nah, maka dia akan masuk, bentar nih, loading, upload. Nah, kita akan klik di recently edit. Nah, dia sudah masuk di sini. Hipertensi pada remaja, hipertensi pada remaja, hipertensi pada remaja. Ini sudah masuk ya. Ini sudah masuk nih. Kita read. Nah, ini dokumennya sudah masuk. Itu kita memasukkan cara pertama, yaitu menggunakan Mendeley Desktop. Ya, menggunakan Mendeley Desktop. Oke, itu ya, Mendeley Desktop. Nah, sekarang yang kedua, saya akan memasukkan menggunakan Mendeley online. Kalau misalnya kalian menggunakan komputer lain ataupun something lah, komputer kalian rusak dan lain sebagainya. Komputer kalian rusak dan sebagainya. Saya menggunakan Mendeley online. Saya buka Mendeley-nya ini. Mendeley Mendeley-nya ini. Yang online ya, ini online ya. Karena tidak ada file gitu kan. Saya add references. Saya akan masukkan file yang sama. File yang sama. Ini. Kemudian ini di-download tadi ini ya, filenya ini ya. Kemudian open. Nah, dia akan mengupload.
Nah, maka dua file yang sama akan masuk. Nih, ya nggak? Dua file yang sama akan masuk. Ini udah masuk nih ini udah masuk nih, udah masuk. Oke, padahal harusnya sih kalau double-double kan itu ya nggak terlalu malah nanti jadi data kotor. Nah, kita sudah masuk nih ya, sudah masuk. Kita duplikat, kita cari yang duplikat, file duplikat, ya nggak? Kita cari yang file duplikat, kita untuk duplikatnya. Jadi untuk duplikat dari sistem ini dari order ya harusnya ada ya, harusnya ada nih. Kita akan hapus yang duplikat, duplikat. Oh dia baca doi ya. Ya, kalau nanti ada duplikat, nanti salah satu bisa kalian hapus saja. Kalian hapus. Di sini kalian klik ini ada organize, remove, copy, mana? Hapusnya mana ini? Kalian klik references, kalian klik di sini. Oh, nggak ada hapusnya dong. Oh, move to trust nih di sini. Move to trust ya. Nah, dihapus salah satu. Ini kalau ada duplikat nanti. Ya, dihapus salah satu. Oke. Nah, seperti itu ya. Nanti untuk memasukkan referensi ilmiahnya. Oke. Ada yang bingung nggak untuk masukkan referensi ilmiahnya untuk yang cara pertama? Enggak, Pak. Yang lain? Selain Udin, ada yang bingung nggak? Gimana yang lain? Belum, Pak. Nanti dicoba, Pak. Oke, ya. Nah, sekarang cara yang kedua, kita akan memasukkan referensi lewat ini, import library. Tapi nanti kita lewat BibTeX atau lewat RIS di sini. Saya tidak menggunakan EndNote, ya kan? Saya menggunakan BibTeX atau RIS. Nah, bagaimana caranya? Saya akan buka lagi di, Google Scholar, Google Scholar. Nah, misalnya ini, eh, nah, misalnya di sini ada tata laksana hipertensi. Ya, saya tidak klik di tata laksana hipertensi, tetapi di sini ada tulisan simpan, kutip, rujuk, artikel terkait. Saya akan pilih yang kutip. Nah, kutip. Saya akan pilih yang kutip. Di sini ada muncul tiga kutipan, yaitu MLA, APA, dan ISO versi kutipannya. Nah, di bawah ada tulisan BibTeX, EndNote, RefMan, dan RefWork. Ya, kita bisa pilih salah satu ini. Saya akan pilih yang RefMan. Kalau BibTeX saya pilih, maka tampilannya seperti ini. Tampilannya seperti ini. Ya, ini nanti malah repot kalian nanti susah ini nanti. Susah. Kalau EndNote, EndNote nanti juga ini bisa nih pakai EndNote. Ini Scholar ENV ya, ENV filenya. Kita ini disimpan di mana? Di download ya. Kita save. Nah, ini ada file yang sudah terdownload, Scholar ENW. Saya pakai EndNote. Ya, kemudian saya buka di Mendeley-nya. Ini di sini import library. Nah, di sini bukan ENW ya, EndNote-nya ini XML, nggak bisa berarti. Berarti kita ganti. Kita ganti yang satunya, RefMan. RefMan. Nah, ini scholar.ris ya. Kita save nih scholar.ris. Nah, kita masukkan di Mendeley-nya add reference import RIS. Pilih yang RIS ya. Yang RIS
Kemudian kita cari filenya yang ini. Nih, scholar titik ris open. Nah, maka nanti akan masuk nggak di sini? Nah, di sini. Ini akan masuk. Sistem pakar untuk, oh bukan, recently edit. Tata laksana hipertensi. Nah, ini sudah ada. Nah, ini sudah ada. Ya, sudah ada dokumen ini. Dokumen di referensi manajernya. Ada yang tahu nggak kenapa kira-kira kok ada disediakan ada yang import file atau import library? Ada yang tahu nggak? Kira-kira kenapa? Lintang tahu nggak, Lintang? Belum, Pak. Belum tahu. Udin tahu nggak, Din, kira-kira? Kalau import file itu dari dokumen yang kita download terus masukkan ke komputer. Tapi kalau Oh, import library itu yang sudah kita library pas di Mendeley itu, Pak. ya. Jadi gini, ya. Nah, terkadang jurnal itu kan ada yang versi berbayar, versi gratis sama berbayar, ya nggak? Yang versi gratis itu file jurnalnya bisa kita download, bener nggak? Nah, Kita download, ya, ya kan? Tetapi ada kalanya ada jurnal yang eh, tidak bisa kita download, betul nggak? Padahal kita butuh jurnal itu bener nggak? betul, Pak. Bener nggak? Nah, di sini pemanfaatan pemanfaatan import library ini dimanfaatkan untuk jurnal-jurnal yang berbayar, ya. Kita tanpa tanpa harus mendownload filenya itu bisa memasukkan referensinya. Bisa dipahami? Iya, bisa, Pak. Nah, sekarang tak tanya sekarang. Biasanya kalau kalian kutip lewat jurnal itu yang kalian kutip itu bagian mana toh? Bagian yang mana yang kalian kutip? Kemarin di DDP diajarin nggak? Abstrak ya, Pak. Yang lain? Yang lain? Ada yang Iya, tahu? Pak, abstraknya. Ya, betul sekali. Biasanya yang kita kutip dari jurnal-jurnal yang kita peroleh itu biasanya itu dari abstrak. Abstraknya yang kita ambil. Abstrak itu biasanya di dalam abstrak itu sudah terdiri dari latar belakang penelitian itu, kemudian ada tujuan, ya kan? Kemudian ada metode penelitiannya, kemudian ada pembahasan, ada resultnya. Biasanya ada seperti itu. Ya, ada komponen-komponen seperti itu. Nah, karena yang kalian ambil itu hanya abstraknya di bagian paragraf di abstrak, maka kita walaupun jurnal itu berbayar, kita tetap bisa memasukkan ke referensi manager kita. Nah, contoh jurnal yang berbayar. Nih, contoh jurnal yang berbayar ya. Ini adalah jurnal e-Explore, jurnal yang berbayar, IEE ini, IEE. Ini berbahasa Inggris, e-Explore, ya kan? Ini adalah berbayar. Misalnya kita hipertensi, ya, misalnya kita akan mengkaji cara hipertensi. Ada nggak hipertensi? Bahasa Inggrisnya apa hipertensi? Hypertension, Pak. Hiper Tension. Hypertension ya, hipertension ya bahasa Inggrisnya ya, hipertension. Nah ini ada jurnal, ya kita pilih salah satu jurnal. Oke, di sini a model for idiopathic intracranial hypertension and associated pathology. Nah ini boleh, boleh nggak? Nah ini wes, iki wes. Atau influence influence faktor ada yang ngomong. Nah ini misalnya ini ya. Nah ini. Ini jurnal kalau saya klik itu tidak bisa saya download. Nah, ini misalnya saya PDF nih ya, saya PDF. Ini dia tidak bisa karena itu kita harus bayar. Nih lihat. Nah, kita harus bayar nih, harus akses, harus login, ya nggak bisa. Padahal kita butuh nih. Nah, kita hanya bisa mensitasi di abstraknya ini. Nah, di abstraknya ini. Nah, walaupun kita hanya men-state di abstraknya ini, di paragraf abstraknya, kita tetap harus memasukkan pengarangnya ini.
Yaitu kita cheat di sini. Lihat, kita cheat. Nah, di sini ada pilihan nih. Plain text, BibTeX, RIS, RefWork. Kita pilih salah satu, misalnya BibTeX. Nah, kemudian ini dicentang, citation and abstract. Baru setelah itu, di sini, sorry. Ini kita download. Kita download ya. Saya akan mensitasi nih. Nah, download. Ini IEE ini. Ini masuk di folder download ya. Oke, save. Ini masuk ini ya. Udah. ISO citation. Maka kita masuk ke Mendeley kita. Import library BibTeX. Nah, BibTeX tadi yang mana? Ini ya. Yang ini ya. Oke, open. Nah, kita open. Nah, ini sudah masuk nih. Nih, sudah masuk nih. The influence factor of hypertension among the elderly in community. In community based on logistic model. Nah, ini sudah masuk. Bisa dipahami itu. Bisa ya? Nah, ini jadi seperti itu. Nah, kita bisa memasukkan referensi lewat berbagai cara. Ya. Tuh, tadi ada sudah BibTeX, RIS, ini EndNote jarang loh, EndNote saya jarang pakai ini, EndNote, yang EndNote. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Ya, itu aja yang untuk memasukkan jurnal. Nanti kita praktek ya. Kita praktek di tugas prakteknya. Oke. Nah, selanjutnya. Nah, eh, setelah kalian bisa memasukkan dokumen-dokumen ilmiah yang ada di eh, reference manager kalian. Nah, ada beberapa tool yang harus kalian install. Ya, yang pertama toolsnya adalah install Mendeley Web Importer. Ada yang sudah menginstal ini? Belum, Ada Pak. yang tahu? Ada yang tahu fungsi Mendeley Web Importer? Belum, Pak. Belum, oke. Jadi Mendeley Web Importer ini nanti akan sangat membantu dalam memasukkan jurnal-jurnal yang kita temukan. Nah, tapi kita harus install dulu nih, caranya seperti ini. Install Mendeley Web Importer, perhatikan. Nah, oke. Nah, di sini ada tulisan. Eh, oh, ini saya sudah buka. Saya pakai ini aja. Ini saya sudah, sebentar. Saya pakai Chrome. Karena sudah saya install yang itu. Yang di Chrome. Nah, saya pakai Chrome. Ini yang di Brave sudah saya install. Nah, nanti saya copy Ctrl C, saya buka di Chrome. Nah, ini saya paste ya di sini. Nih, Mendeley Web Importer. Saya klik. Nah, di sini saya akan ada ini Get Web Importer for Chrome. Di sini ada yang merah ini kita klik. Nah, di sini karena sudah ada, sekarang sudah ada, saya hapus dulu ya, saya hapus dulu karena sudah ada. Nah, sekarang saya ulangi lagi, Ctrl V, ya ini Get Mendeley Web Importer, kemudian tambahkan ke Chrome nih, tambahkan ke Chrome. Kemudian extension. Extension. Nah, ini sudah masuk. Ini sudah masuk extension. Nah, nanti extensionnya warnanya merah nih. Warnanya merah, logo merah ini, simbol. Nah, ini. Nah, supaya kelihatan di toolbar, kita klik ini extension, maka kita pin ya. Kita pin Mendeley Web Importernya. Nah, ini. Ini berlaku untuk tidak hanya di Chrome. Misalnya ada di Edge juga bisa. Di Microsoft Edge, misalnya browser kalian Edge, bisa juga di Safari juga bisa. Nah, kalian tinggal klik ini paste juga. Nah, di paste di sini. Nah, ini Get Web Importer for Chrome, for Edge. Nih, klik. Nah, ini karena udah ada, nah ini udah remove ya. Karena udah ada hasilnya seperti ini tadi. Seperti ini hasilnya.
Nah, ini wajib kalian install karena nanti eh, sangat mempermudah ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana penggunaannya? Ya, ini saya pakai yang ini. Ini penggunaannya bagaimana? Penggunaannya. Perhatikan penggunaannya. Misalnya, kalian punya jurnal. Tadi jurnal ada IEE tadi. Saya akan ganti jurnalnya. Saya akan ganti. Ini saya akan ganti jurnalnya. Ini misalnya saya ganti modeling adaptif. Nah, ini misalnya modeling adaptif nih. Klik, saya klik di sini. Nah, kalau tadi kan langsung cheat ya, langsung cheat gitu ya. Nah, tetapi saya akan pakai ini, pakai Mendeley Web Importer. Kita klik. Nah, ini yang sign in dulu ya. Sign in gunakan akun Mendeley kalian. Gunakan akun Mendeley kalian. Oke, nanti masuk, otomatis masuk ya. Nanti ini akan saya masukkan di luar saja, My Library saja. Nah, kemudian nih, sudah kebaca dia modeling the adaptive psychology of bla 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 bla. Ini udah ada. Kita langsung add, kita langsung masukkan, maka di Mendeley kita ini sudah langsung masuk. Nah, ini modeling adaptive pathophysiology of essential hypertension. Sudah masuk nih, proceeding. Langsung otomatis. Ya, tanpa saya mendownload BibTeX, tanpa mendownload filenya. Itu cara yang jurnal jurnal apa namanya jurnal berbayar. Kalau jurnal tidak berbayar misalnya seperti ini, jurnal tidak berbayar, ya ini saya buka sebuah laman jurnal, nah seperti ini, kemudian saya mengambil salah satu jurnal, membuat salah satu jurnal, misalnya ini, ya. Nah, ini file jurnalnya bisa saya download. Ini bisa saya download lewat PDF nih ya, lewat PDF ini. Nah, tetapi saya ini tidak download filenya, saya pakai web importer. Klik di sini, dia akan membaca jurnalnya ini, Understanding the Continuance of Electronic Payment. Nah, ini sudah masuk. Understanding the Continuance of Electronic Payment, sudah ada PDF-nya. Saya masukkan di My Library, add. Saya masukkan, langsung saya add. Nah, sudah masuk, kita cek. Nah, ini sekarang saya refresh. Nah, ini sudah masuk ya. The understanding. Nih, the understanding. Kita read, saya sudah dapat filenya juga. Itu. Tanpa saya mendownload, saya masukkan di komputer. Ya, itu. Nah, ini sudah masuk nih. Oke, itu adalah fungsi dari Mendeley Web Importer. Bisa dipahami nggak? Ya, Pak. Kira-kira lebih mudah mana? Importer, Pak. Web Importer ya. Nah, oke. Kalau udah Web Importer nanti silahkan kalian install di browser kalian masing-masing. Ya, untuk nanti memudahkan kalian memindahkan atau mengambil referensinya. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum, Belum, Pak. Pak. Oke, dipahami dulu, diresapi dulu sebentar ya.
Oke, kita lanjutkan ya. Itu cara memasukkan memakai tools web importer. Nah, itu nanti akan sangat memudah. Pak Sen juga sering pakai itu. Ya, oke berikutnya sekarang. Nah, tools yang selanjutnya harus kalian pakai, harus kalian install adalah yaitu tools install Mendeley Cheat for Microsoft Word. Nah, ini sangat penting dan wajib kalian install dua dua tool ini ya. Nah, ini installment digit for Microsoft Word itu nanti hasilnya seperti ini. Nih, saya buka Microsoft Word ya, buka Microsoft Word misalnya ini ada dokumen ini bisa Word online, bisa Word pakai desktop boleh. Misalnya saya apa namanya mau mensitasi ini dari understanding ini saat citasi di paragrafnya misalnya ini di abstraknya, oke, sorry. Saya install di abstraknya ini misalnya, saya copy, saya masukkan di sini. Nah ini, ya, oke. Ya, ini saya masukkan di sini. Nah, kemudian setelah saya masukkan di sini, langkah saya memasukkan paragraf ini, langkah kalian itu, ya, langkahnya kemarin di DDP mestinya sudah diajari, yaitu memparafrase, ya kan? Tahu nggak memparafrase? Artinya apa? Aul tahu nggak parafrase atau apa, Ul? Aul? Tinggal nanti cak sedikit. Lintang tahu nggak parafrase itu apa? Buat ngecek plagiat itu kan, Pak. Nah iya, biar nggak terjadi plagiat. Tapi apa makna arti parafrase itu? Hah? Ini kita Indonesia ke wes. Misalnya tak terjemah ke ya, terjemah, translate. Mengubah katanya tapi dengan arti yang sama, Pak. Nah itu bener nih. Apa Levia tadi? Parafrase itu apa? Iya itu tadi Pak, Ayo apa? Tajuk. kemampuan seorang dalam menulis ulang gagasan Apa? atau ide. Iya? Kemampuan seseorang menulis ulang gagasan atau ide. Emang adik tadi ngomong ngono kuwi? Oh, Hah? Oh, menulis fase. tapi dengan arti yang beda gitu kan Pak. Hah? Artinya sama tapi tulisannya beda. Oh iya, ngono. Oh, lalu lintang ya. Jadi parafrase itu merubah ya, merubah susunan kalimatnya atau kalimat di dalam paragraf yang kalian citasi tanpa merubah makna atau arti dari paragraf tersebut. Ya, misalnya nih, selama pandemi yang sedang berlangsung, misalnya ini bisa diganti pada saat selama pandemi yang sedang berlangsung, selama pandemi berlangsung, oh, bisa, selama pandemi berlangsung, gitu kan, dengan meningkatnya, dengan naiknya, nah kasus COVID, nah begitu, ya diganti, tapi dengan makna yang sama ya, meningkat, naik, kan gitu, sama kan maknanya. Nah itu sudah memparafrase, ya. Itu caranya. Jadi jangan langsung asal copy paste aja ya. Jangan langsung copy paste aja ya. Oke. Nah, kemudian syarat yang kedua kalau kalian memasukkan di dokumen ilmiah kalian setelah memasukkan paragrafnya adalah memasukkan citasinya yaitu pengarangnya atau penulisnya. Penulisnya ke dalam paragraf itu. Nah, diletakkannya itu di akhir paragraf. Di akhir paragraf sebelum titik. Nah, caranya karena tadi saya mengambil dari punyanya understanding, berarti saya akan mengambil dari sini, ya kan? Jadi saya ini references, ya, references, kemudian
Kita tunggu. Kemudian di sini ada Mendeley Cheat. Nah, nanti kita yang akan install ini, Mendeley Cheat. For Microsoft Word. Kita konekkan. Kita cari nanti ini, kita get started. Kita sign in. Nah, ini masuk dengan akun Mendeley-nya. Jangan sampai lupa tapi ya, kalau akun Mendeley ya. Sign in. Ya, ini masuk. Nah, nanti ya ini referensi yang kita ambil paragrafnya atau kita citasi, kita masukkan ke sini. Insert citation. Nah, oh ini EEE, saya ganti citation settingnya menjadi apa? American Psychology Update Citation. Nah, ini jadi Fadila et al. 2024. Nah, seperti itu. Nanti jadinya seperti ini. Ya, ini tidak boleh manual. Tidak boleh manual sama sekali. Bisa dipahami nih? Oke, lagi saya perhatikan satu lagi. Misalnya, saya akan ngambil eh, di dokumen punya ini lagi di misalnya ini hipertensi ini ya tentang hipertensi. Ini saya copy paste aja, tidak saya parafrase ya. Nanti kalau kalian masukkan harus parafrase ya. Oke, ini misalnya saya ambil di sini. Ya, saya masukkan ke sini terus gitu. Ya, oke, ini ya. Ctrl C, tak rapikan aja yang rapi. Ya, ini misalnya nih. Nah, ini yang di parafrase di yang kedua, ini saya pakai yang tadi hipertensi tadi yang mana ya? Nah, ini hipertensi pada remaja. Saya klik di sini, saya insert citation. Nah, Saing Sari 2025. Nah, seperti ini. Ini bisa dipahami cara masukkannya paragraf dan mensitasinya ya. Gitu. Nah, kemudian tugas kita adalah membuat daftar pustaka. Ini membuat daftar pustaka. Ya. Nah, di sini buat daftar pustaka, berarti semua yang ada kita citasi di sini harus masuk ke dalam daftar pustaka tanpa terkecuali. Nggak boleh ada yang kelewat. Gitu. Kalau kalian masih manual, pasti ada yang kelewat. Dan sekarang tidak boleh manual, harus otomatis. Kita klik di sini, kita klik di bawah daftar pustaka, kita klik di main legit, insert bibliografi, continue. Nah, ini sudah jadi nih. Sudah jadi apa namanya daftar pustakanya. Nah, seperti itu. Ya, nih punya Fadila, punya Saing. Itu ya. Semisal ini mau tambah, misalnya di sini mau tak tambahi lagi, tak tambahi dari punyanya lagi, misalnya saya ambil dari sini, wes. Saya ambil dari eh, yang punyanya ini. Oke, ini analisis ujian ini analisis ramuan obat ada nggak? Oh nggak ada. Nah ini obat herbal. Nah ini misalnya saya ambil di sini ya. Ini obat herbal identify SAM. Oke. Nah ini saya sorry ya ini sorry oke ya di sini saya citasi ini tadi saya ambil dari Pak FA kiri SAM. Saya cari SAM. Nah, ini identitas SAM, kita klik insert citation. Nah, ini
Sudrajat et al. Maka kalau kita sudah membuat daftar pustaka, maka di sini sudah nambah secara otomatis. Nih, ya. Bisa dipahami nggak nih? Bisa nggak? Bisa, Pak. Indah, Aulia? Pak. Ya, wes itu nanti pecah loro. Ya, oke. Nah, sekarang jadinya cara menginstal ini tadi. Kan saya bahas ini. Ini fungsi dari Mendeley tadi seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana cara menginstalnya? Tadi. Tadi kan ke mana tadi? Ini. Nah, ini ya. Ke tool. Kita ke tools. Ini Mendeley pakai Mendeley desktop dulu. Tool. Installnya dari Mendeley desktop ya. Kemudian install Mendeley Cheat for Microsoft Word. Nah, karena ini punya Microsoft Word, maka yang perlu kalian lakukan adalah menyiapkan akun Microsoft Word-nya, ya, menyiapkan akun Microsoft Word-nya, get it now. Nah, kemudian di sini kalian silakan sign in menggunakan akun Microsoft Word-nya. Kebetulan akun Microsoft Word saya itu sama dengan akun Mendeley saya, kebetulan ya. Maka saya masukkan ini. Oke, saya masukkan ini, sign in. Nah, masuk. Nah, ini sudah. Maka di sini get it now. Nah, kita lengkapi ini data-datanya, misalnya bebas saja, country-nya dilengkapi, Indonesia, oke, phone number-nya saya sudah ada kok ini. Kemudian get it now ya. Nih, klik. Nah, klik get it now. Oke. Nah, dia sign in lagi. Saya pakai yang Seno. Oke, dia minta sign in. Nah, ini baru open in Word, baru nanti Microsoft Word kalian, yes, nanti akan tampil ini. Ya, oke. Nah, nanti akan tampil. Nanti di reference, nanti akan sudah tampil main legitnya. Sebentar. Nah, ini sudah tampil nih. Nah, oke. Tuh, yes. Sudah ada yang install itu? Main legit for Microsoft Word? Sudah? Ada kendala? Hah? Belum dicoba, Pak. Belum dicoba. Oke, sip. Oke. Nah, seperti itu. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Sementara belum, Belum. Pak. Oke. Nah, sekarang tugasnya adalah tugasnya ya, tugasnya nanti gising ya. Si Aulia ya, Aulia tugasnya untuk semua. Tugasnya Aulia nanti bikin grup, bikin grup di sini di grup Mendeley, bikin grup di sini di grup Mendeley, ya kan? Bikin grup namanya bebas terserah kamu, misalnya Mendeley FA sore boleh di sini. Kemudian nanti Aulia menginvite manage group, invite semua member yang di kelas ini, termasuk Pak Seno. Pakai email Pak Seno ya, emailnya Pak Seno, seno@poltekkesbsi.ac.id ya. Nanti di invite ya. Kemudian nanti semua semua anggota harus sudah bisa join di sini. Harus sudah bisa join di sini dan mencari jurnal bidang farmasi, ya, bidang farmasi, satu-satu saja nggak apa-apa, satu-satu saja, satu-satu dulu. Itu dimasukkan di grup di sini. Harus ada semua, dimasukkan di grup di sini. Dengan ketentuan ini judulnya ini dikasih NIM masing-masing nih. Nah, judul artikel di sini kan judulnya sosialisasi aspek keamanan. Nah, ini dikasih NIM-nya masing-masing. Ya, NIM-nya masing-masing. Nah, kemudian
Hasil jurnalnya kalian upload di Edlink nanti. Jurnal yang kalian cari tadi, selain dimasukkan di Mendeley di sini, yang Pak Seno bisa baca, kemudian juga nanti dimasukkan di Edlink jurnalnya. Ya, bisa dipahami? Bisa dipahami ya Yang tugasnya itu ya. Ya, Pak. jurnal yang Nah, diupload di Edlink itu PDF, Pak. apa itu? Yang jurnal yang diupload di Edlink PDF. Ya bebas, kamu dapatnya apa? Dapatnya Word lebih baik. Dapatnya PDF juga bisa. Ya, itu. Nanti si Aulia yang bikin grupnya. Kemudian di-invite email Pak Seno ini. Email Pak Seno, tak tulis nih. Seno Poltekkes BPSI TAC TIG. Nah, ini email Pak Seno nih ya. Jangan sampai keliru. Double K. Tugasnya Aul itu. Ya, semua di-invite member-membernya. Ya, oke. Kemudian nanti jurnalnya yang kalian dapat diupload di Edlink ya. Diupload di Edlink. Yes. Itu tugasnya. Bisa dipahami? Diinstal ya. Itu Mendeley Web Importer sama Mendeley Cheat for Microsoft Word diinstal. Kemudian nanti dimanfaatkan. Oke, cukup? Baik, Pak. Oke. Oke, sebelum kita akhiri, ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum? Oh iya, sama satu lagi. Sama satu lagi, sorry. Tolong kalian daftar di ini nih tugasnya. Daftar di Perpusnas. Ya, daftar di Perpusnas, Perpustakaan Nasional Indonesia. Daftar. Sudah ada yang punya nomor anggota? Belum ya? Ada, Pak. Silakan daftar. Hah? Ipusnas sama enggak, Pak? Perpusnas Go ID. Saya downloadnya aplikasi Ipusnas, Pak, di HP, Pak. Coba kalau bisa login berarti sama. Ya, nanti daftar seperti ini sebentar. Biar redirect dulu. Kalau di Play Store itu yang gambarnya bintang, Pak. Bintang ini. Nah, iya itu saya Ipusnas. Saya Ya, sudah ada. oke. Ya, nanti login di website bisa nggak? Ataupun coba dipakai login di sini bisa nggak? Kalau sama ya berarti sama. Oh iya, kayaknya lambangnya sama kok, Pak, itu, Pak. Sama ya, oke. Heeh. Nah, nanti silakan kalian apa namanya mendaftar di Perpustakaan Nasional. Itu memakai KTP ya, memakai KTP. Silakan daftar. Besok kita akan bahas ya terkait dengan perpustakaan. Karena ini adalah juga merupakan sumber mencari jurnal, buku dan lain sebagainya. Yang berbayar kita bisa mengaksesnya. Ya, itu. Kita Oke, Pak. dapat Enak, fasilitas Pak, di banyak. situ, Pak. Ya, Tapi enak-enak. kalau misalnya bukunya sedang dipinjam, kita nggak bisa baca ya, Pak? Ya, heeh, ya, heeh. Kita nanti supaya kalian tahu Dan itu saja. rata-rata buku-buku yang bagus ya, Pak. Jadi nunggu antriannya tuh lama. Iya, betul. Ini bagus-bagus kok ini. Makanya wajib gitu. Cuman memang redirect di sini agak lama ya. Makanya saya suruh daftar di rumah masing-masing ya. Di itu. Nanti silahkan apa namanya masukkan kalau sudah daftar di screenshot aja. Screenshot nanti dimasukkan di Adlink ya. Itunya apa? Keanggotaannya. Bentar. Keanggotaannya itu seperti ini. Bentar. Aman ya kan? Daftarnya gampang banget kok nanti. Hanya butuh KTP, mengisi biodata, kemudian nanti langsung dapat anggota. Saya ganti browser.
Ya, nih. Nanti silahkan masuk. Kalian nanti bisa masuk ke keanggotaan, keanggotaan. Ya, nah kemudian di sini karena belum punya anggota, kalian silakan daftar ya, daftar. Nah ini silakan daftar, kemudian centang, kemudian lanjut pendaftaran. Nah isi formnya ya, menggunakan KTP ya. Silakan passwordnya jangan sampai lupa, silakan isi kemudian daftar. Nanti kalau sudah, nanti hasilnya seperti ini ya. Saya sudah punya ini keanggotaannya. Nah, ini saya sudah ada di sini, kemudian 8122 login. Nah, nanti kalian screenshot keanggotaannya aja nih. Nah, ini aja nih di screenshot ya, keanggotaannya ya, keanggotaan lainnya. Screenshot ini, oke? Silakan nanti diupload di add linknya. Ini untuk membuktikan kalian sudah daftar. Oke, itu aja. Yes, bisa dipahami? Tugasnya dua ya. Jurnal diupload di Mendeley, kemudian diupload di Edlink, kemudian daftar di Perpusnas, kartu anggotanya diupload di Edlink. Oke? Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Pak, izin menyampaikan Mbak Latifah izin sakit, Pak. Siapa? Latifah, Mbak Latifah. Mbak Pak. Latifah, Oh iya, sakit apa ya? Meriang apa? demam gitu Pak, Oh, meriang. demam. Ya oke, oke, ya semoga cepat sembuh ya. Oke siap. Ya wes, itu aja. Nanti dikasih tahu ya tugasnya ya, tugas-tugasnya ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, pertemuan pada pagi hari saya cukupkan sekian. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang Pak Sina sampaikan bisa kalian pahami dan bisa bermanfaat untuk kalian. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Assalamualaikum Pak. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. sama-sama. Terima kasih, Pak.